Tentang pemahaman diri, Bu. Nah, ada yang tahu pemahaman diri? Saya, Bu. Pemahaman diri adalah proses mengenai diri kita sendiri. Contohnya seperti bakat kita, minat kita, kekurangan kita, kelebihan kita dalam diri kita masing-masing. Nah, silakan duduk. Terima kasih berikan aplaus. Nah, jadi apa yang dibicarakan oleh Olivia itu benar sekali. Pemahaman diri adalah proses di mana seseorang individu untuk mengetahui diri mereka, seperti mengetahui minat, bakat, kekurangan, kelebihan yang ada pada diri mereka. Nah, selain itu juga ada aspek-aspek pemahaman diri di mana kelebihan dan kekurangan seperti mengetahui apa yang kita kuasai dan perlu kita tingkatkan. Nah, jadi ada yang tahu contoh satu kelebihan dan kekurangan? Saya, Bu. Kekurangan saya nakal atau bandel di sekolah, Bu. Kalau kelebihan saya disiplin di sekolah. Nah, yang perlu ditingkatkan yaitu disiplin dan tidak perlu ditingkatkan yaitu bandel. Nah, ada lagi? Saya, Bu. Kekurangan saya itu kelebihan saya suka begitu. Kekurangan saya kurang disiplin. Nah, yang perlu ditingkatkan yaitu tindakan itu dan kekurangan. Selain itu juga ada minat bakat. Jadi minat bakat itu memahami apa yang kita kuasai dan perlu kita lakukan dengan baik. Nah, contohnya minat dan bakat. Minat saya itu dokter, kalau bakat saya itu Terus ada lagi minat saya peluang, bakat saya itu Bu. terus ada lagi Saya, Bu, minat saya itu dokter, bakat saya membaca. Nah, jadi
ditingkatkan dan dilakukan dengan baik. Nah, selain itu juga ada motivasi. Nah, dibalik minat dan bakat itu perlu ada motivasi. Nah, motivasi itu baik internal maupun eksternal. Nah, jadi kalau internal itu seperti di lingkungan keluarga. Kalau eksternal itu dari luar, seperti ini. Paham? Nah, selain itu juga ada cara berinteraksi. Nah, cara berinteraksi ini di mana menyadari bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana kita merespon situasi yang berbeda. Nah, misalnya banyak orang kesalahpahaman dengan cara berinteraksi. Kalau misalnya ibu bilang kata, Sina, si bukan jutek. Lalu pada dasarnya si bukan jutek, cuma Sina tanggapinya ya dengan simpan. Iya maksudnya, kalau perempuan itu siapa sakit. Terus itu juga harus menghargai yang muda, menghargai yang tua. Cara interaksinya. Ya Bu, ya Bu. Nah, selain itu juga ada manfaat dari pemahaman diri, di mana meningkatkan percaya diri. Nah, dengan mengetahui potensi diri kita menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. Nah, selain itu juga pengembangan diri, di mana pengembangan diri membantu kita untuk menetapkan tujuan yang realistis dan merencanakan langkah untuk mencapainya. Nah, manfaat dari pemahaman diri ini. Nah, selain itu juga ada membangun hubungan yang lebih baik. Nah, dengan memahami diri sendiri kita dapat memahami orang lain dan membangun hubungan yang lebih harmonis. Selain itu juga ada membuat keputusan yang tepat. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui diri kita sendiri, sebelum kita mengambil keputusan kita sudah berpikir dengan sebaik-baiknya untuk mengambil sebuah keputusan. Terus yang terakhir ada menemukan arah hidup. Nah, jadi pemahaman diri ini membantu kita untuk menemukan makna hidup dan menetapkan tujuan yang jelas. Ada cara untuk meningkatkan pemahaman diri. Yang pertama yaitu introspeksi, di mana meluangkan waktu untuk melakukan pengalaman dan perasaan. Selain itu juga mendapatkan umpan balik, meminta pendapat dari orang lain yang percaya tentang bagaimana mereka melihat kita. Contoh, kita pendapat dari Alo, kita cocok sih, harus begitu. Bisa, kita Tahu. Nah, habis itu mencoba hal baru, mengeksplorasi minat dan bakat baru untuk menemukan potensi diri. Nah, misalnya kayak tadi, ada yang bilang minat saya dokter, bakat saya menulis, tapi harus mengeksplorasi ulang. Apa betul minat saya dokter, bakat saya menulis? Kayak bisa dibilang mengeksplorasi diri lagi deh. Ya Bu. Selain itu juga mencari informasi, membaca buku, mengikuti seminar, atau mencari informasi tentang topik yang menarik tentang minat kita. Nah, selain minat itu juga kalian harus membaca buku atau majalah tentang minat kalian atau minat kalian. Ya Bu. Terus yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, evaluasi diri secara teratur yaitu mengevaluasi diri sendiri untuk melihat perkembangan dan area yang perlu ditingkatkan. Sampai sini. Nah, oke, terima kasih. Mungkin itu saja pembelajaran kita di pagi hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu
Kesimpulan saya, pemahaman diri yaitu proses seseorang untuk mengenali dan memahami berbagai objek tentang diri mereka seperti minat, bakat, kelebihan, dan kekurangan yang ada pada diri kita. Oke. Sebelum kita tutup, kita buat ice breaking jika makan. Oke? Oke. Jika Aku pergi jauh, maka aku akan menunggumu sampai kamu kembali kepada aku. Jika beta bukan set tujuan, maka beta akan mengalir set kebahagiaan. anak-anak, sebelum kita akhiri, aku minta kesediaan seseorang untuk Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.